Al-An'am 74-90 Nabi Ibrahim dan nabi-nabi Assalamualaikum keturunannya. warahmatullahi Abul wabarakatuh. Anbiya. Kita lanjut pada surah Al-An'am ayat 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." 75. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. 76. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." 77. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." 78. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." 79. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh pasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. 80. Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?" 81. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya? Manakah dari kedua golongan ini yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Penjelasan ayat 81 ini, setelah diperlihatkan Allah kepada Nabi Ibrahim tanda-tanda keagungannya, dan dengan itu teguhlah imannya kepada Allah. Maka Ibrahim alaihissalam memimpin kaumnya kepada tauhid dengan mengikuti alam pikiran mereka. 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. 83. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Asbabun Nuzul ayat 82-83. Menurut Bakar bin Sawadah, kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki musyrik yang suatu ketika telah membunuh dua orang muslimin. Kemudian dia menemui Rasulullah menjelaskan perbuatannya dan bertanya, "Apakah Islam akan bermanfaat bagiku setelah aku lakukan semua ini?" Rasul menjawab, "Ya, bermanfaat dan tobatmu akan diterima, dapat diterima." Ia pun bergabung dalam pasukan umat Islam. Tak lama kemudian dia berhasil membunuh 3 sahabatnya yang masih kafir dan mati syahid. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan setelah itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 85. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang saleh. 86. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. 87. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Pada ayat 84 sampai 87 ini, Allah menyebutkan banyak nabi. Disinilah pentingnya kita mengetahui silsilah riwayat kenabian, agar apa yang disampaikan dalam ayat 84 sampai 87 ini kita tidak bingung urutan-urutannya. Kalau kita mulai dari nabi yang disebutkan Allah dalam ayat-ayat ini, Nabi Nuh adalah moyang dari Nabi Ibrahim. Dari Ibrahim lahirlah keturunannya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Ishak turunlah Nabi Yakub. Dari Yakub turunlah Nabi Yusuf. Kemudian dari Nabi Yusuf turunlah Nabi Musa dan Harun. Dari keturunan Nabi Musa ini turunlah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian dari jalur yang lain turunlah Nabi Ilyas. Selanjutnya ada Nabi Yunus, kemudian Zakaria. Dari Zakaria lahirlah Yahya, Isa. Dan sekitar jarak 570 tahun ada Nabi Muhammad. Inilah pentingnya kita memahami
silsilah keturunan Nabi sehingga kita dapat memahami ayat-ayat yang disampaikan ini. 88. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. 89. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. 90. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Dan Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Demikian akhir ayat 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-An'am 91-101 Musailamah Al-Kadzab, Assalamualaikum Nabi warahmatullahi palsu. wabarakatuh. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat 91. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Asbabun Nuzul ayat 91. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang Yahudi bernama Malik bin Sa'id atau Panhas yang suatu ketika berkata, Allah tidak pernah menurunkan satu kitab pun dari langit kepada umat manusia. Hadis Ibnu Jarir. Ayat 92. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Asbabun Nuzul ayat 93. Ikrimah mengatakan bahwa awal ayat ini yang artinya siapakah yang lebih zalim, tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, ditujukan kepada Musailamah, lelaki yang mengaku sebagai nabi dan menerima wahyu. Sedangkan lanjutannya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah hingga akhir hayat, ditujukan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarhah yang mencatat wahyu, lalu mengubah wahyu tersebut. Tak lama kemudian ia murtad dan bergabung dengan kaum Quraisy. Ia kembali masuk Islam pada saat pembebasan Makkah. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayat 94. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat, pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Asbabun Nuzul ayat 94. Menurut Ikrimah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nadir bin Haris yang suatu ketika berkata, sesungguhnya Lata dan Uzza, para berhala kaum kafir, akan memberi syafaat kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayat 95. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian, dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Ayat 96. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Ayat 97. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat 98. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.
tempat simpanan ini artinya di antara mufasir ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud tempat menetap ialah tulang sulbi bapak dan tempat simpanan ialah rahim ibu. Dan ada pula yang berpendapat bahwa tempat menetap ialah di atas bumi waktu masih hidup dan tempat simpanan ialah dalam bumi ataupun dalam kubur waktu manusia telah mati. 99. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Ayat 100. Dan mereka orang-orang musyrik yang menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal dia yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Penjelasan dari ayat 100, mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak seperti orang Yahudi, mengatakan Uzair putra Allah, dan orang-orang musyrikin mengatakan malaikat anak-anak perempuan Allah. Mereka mengatakan demikian karena kebodohannya. Ayat 101. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Demikian ayat 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.